Selamat malam pemirsa Radar TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita seperti biasa ya, malam Sabtu kita ketemu lagi di acara Pos Ronda 99 ya. Dan tema yang akan kita bahas malam ini adalah tema sejuta umat ya, karena Tasik teh sudah dilanda kekeringan lumayan agak lama sebetulnya ya. Dan malam ini temanya adalah Tasik terancam kekeringan seberapa parah ya, dan kita akan rembuk solusinya bersama bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Seperti biasa saya sudah hadirkan bapak-bapak yang berkompeten ya. Dan inilah bapak-bapak yang bertanggung jawab akan keadaan kemarau saat ini. Gitu ya. Bersama Kang Farid ya. Siap Kang Farid ya? Siap Andi. Sebelum kita mulai ya, buat pemirsa apa kabar? Mudah-mudahan ya semuanya disehatkan. Salam-salam dulu untuk yang ada di Kota Tasik, Kabupaten Tasik, terus di Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, mana deh Kang? Kuningan, Majalengka, ya pokoknya mah sabudeureunana lah ya. Paseh, Mangun Jaya ya. Nah gitulah ya, dan malam ini kita sudah hadirkan Kang Farid ya. Ada Pak Asep Sudrajat, MAK. Betul. MAK ya. Tidak usah dimanjang. Tadi hari rewel ya Maya. Beliau adalah Kepala Bina Penanggulangan Bencana. Selamat malam Pak. Damang Pak Asep. Alhamdulillah. Ya, terus beliau ada yang sahabat saya dari dulu, yaitu Pak Dr. Andus Budi Santoso MSI. Beliau adalah Kabid Damkar ya. Dan Damkar ini lagi naik daun. Sedang papuket luar biasa ya. Selanjutnya the one and only yang luar biasa, semakin segar saja ya. Dan beliau paling sibuk ketika dulu ada pandemi Covid, Pak Ujo Anwar, MPD. Sehat Pak Ujo? Alhamdulillah, Alhamdulillah beliau adalah Kalak ya, atau kepala pelaksana BPBD ya. Dan terakhir beliau ini sering sekali Anda mau direkde ya, sering bertebaran di Kota Tasikmalaya. Beliau adalah Pak Haji Dede Muharam, Ketua Komisi 4 ya Pak Haji ya, DPRD Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan sarehat sadayana ya. Amin. Ini emang sudah berapa lama kita nggak ada hujan teh? Mangga badai saheula itu udah. Pak Asep, Terus seberapa lama ya Pak Asep? Untuk kemarau ini kita sudah 3 bulan sampai sekarang. 3 bulan ya. Kalaupun Agustus kemarin itu sebenarnya aya ngarecerak salitnya. Nyebor hungkul. Ya. Tidak sampai apa menambah itu ya. Debit air. 3 bulan ya. 3 bulan sampai sekarang. Dan sekarang itu dari 10 kecamatan itu cuma 1 kecamatan Tideng yang belum meminta pasokan air. Sudah dari 10 kecamatan itu sudah 9 kecamatan sudah pasokan air. Sampai saat ini itu ada 527.000 liter kita sudah disediakan air. Jadi satu hari itu Pak Komisi 4 itu ada 11 tangki kita itu. Sehari 11 tangki. 11 tangki ini didistribusikan ke 9 kecamatan tadi. Yang paling parah Pak Asep kecamatan di mana Pak Asep? Di Purbaratu sama Taman Sari. Taman Sari. Kenapa bisa begitu ya? Karena itunya kondisi alamnya atau apa? Kondisi alamnya karena tanaman penyangga air itu. Iya. Sudah terkikis gitu. Pak Kabir, Pak Asep, upami melihat histori ya. Kalau mungkin dulu ya, Pak Ucu kerletik mah ada 5 bulan kemarau ki cai teh aya wae nya. Nah, berarti semakin kesini semakin menipis ya. Karena lahan-lahan tanah itu sekarang sudah ditembak. Beralih fungsi ya. Resapan air itu. Iya. Sudah diaspal, sudah ditembok, sehingga air mengalir begitu saja ke sungai gitu. Nah, gitu kabarin tah kumaha. Kang Asep kieu. Setiap tahun teh da cuaca berganti. Ya. Ngaranna halodo kemarau setiap tahun aya. Betul. Termasuk tahun kamari mun. Pami dibandingkeun tahun kamari sareng tahun ayeuna parah mana Kang Asep? Yang terakhir kita kekeringan itu di 2019. Oh. Itu paling itu ya. Berapa bulan, Pak? Itu sampai berapa Pak Kalak itu 7 bulan. 7 bulan. Ya Allah. Habiskan 8 juta liter air. Perbandingan dengan tahun ini per 3 bulannya kan sekarang baru 3 bulan nih. Parah mana?
Nah, kalau sekarang diprediksi oleh BMKG itu di bulan November insya Allah ada hujan. Hujan. Oh, jadi bulan ayeuna mah moal ka aya prediksi teh. Iya, prediksi tidak akan ada nanti di bulan November. Nah, barusan ya prediksi BMKG itu bulan 11 baru turun hujan. Langkah-langkah apa, persiapan-persiapan apa yang dilakukan oleh BPBD sebagai Badan Penanggulangan Bencana? Persiapannya seperti apa? Harusnya kan ini sinergis antara di BPBD dengan dinas-dinas yang lain. Terkait ya. Contoh misalkan di daerah-daerah kekeringan berdasarkan data di 2019, data daerah saja. Nah, itu harusnya ada inovasi dari dinas yang lain untuk membuat pompa air. Iya. Sehingga tidak serta-merta misalkan tiap ada hujan atau ada kemarau terus kita itu. Jadi harusnya ada sinergitas antara dinas BPBD dengan dinas yang lain. Dinas mana tuh, Pak Asep? Kalau lihat LH atau apa? di PUTR. Oh, PUTR. Ya. Di LH ya. LH ya? Di LH atau PUTR. Sementara dibikin sampai hari ini, Kang Andi, sementara sampai hari ini barusan kan ini, BPBD ini butuh sinergi dengan dinas lain, dengan opda lain. Sampai detik ini, dinas mana yang sudah sinergi atau ada kerjasama di dalam penanganan kemarau sekarang? Atau apa hibut sorangan Pak Asep? Bisi. Alhamdulillah kalau dukungan kemarin berdasarkan hasil rapat tim reaksi cepat, karena kemarin itu tanggal 4 September ya, kita itu mengadakan rapat koordinasi tim reaksi cepat yang dipimpin langsung oleh Pak PJ Wali Kota. Iya. Mana dalam tanggal 4 September itu kita sepakati di dalam rapat bahwa kita dalam kondisi siap siaga kekeringan. Siap siaga. Tapi siap siaga teh siap jeung sagalana apa? Alat ya ulah. Ya, makanya, kan ada upacara siap siaga ke unggul makanya nih mau jadi solusi. Iya benar. Makanya kemarin kan di dalam arahan Pak PJ Wali Kota itu supaya semua bergerak lah. Iya. Ya. Sehingga leading sektornya itu ada di BPBD. Contoh kemarin itu dari PMI Pak. Mohon. PMI, alhamdulillah karena PMI ada bantuan pinjaman mobil tangki ya dari provinsi. Itu untuk pengiriman distribusi air datanya dari kita. Jadi satu pintu dari. Kela Kang Andi. Iya. BPBD dibantu tangkina ku PMI. Bukan gitu. Jadi PMI itu dikasih pinjam oleh provinsi. Ya, hari tangki di BPBD nyalira ya sebenarnya. Hanya cuma 2. Kira-kira cukup nggak? Ya nggak bakalan cukup. Sekarang juga ini teman-teman yang kerja itu siang malam Pak. Iya. Karena tangki nangan 2. Cuma 2. Jadi saya itu di kantor itu ada toran-toran Pak. Iya. Toran-toran penampung air sehingga tiap malam itu diisi dulu toran-toran itu. Ya oke. Pak Kalak, tanggapannya, monggo. Sampai sejauh ini apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, gitu. Siap. Oke, izin Pak Ketua. Agak dekat Pak. Sebelum ke yang lain saya sedikit koreksi ya. Iya. Ini bukan kekeringan itu ancaman ya? Iya. Bukan ancaman Pak. Kalau ancaman belum ada. Ini sudah terjadi Pak. Oh iya. Sudah. Right? Iya. Jadi jangan siap siaga. Sekarang mah harus bergerak. Iya. Satu. Yang kedua, BPBD ini adalah salah satu dinas duafa di Kota Tasikmalaya. Tak iso kayak beda nanti. Maksudnya begini. Kuma. Sejatinya yang namanya kemanusiaan itu harus menjadi hukum tertinggi di dunia. Iya. BPBD adalah salah satu lembaga yang mengusung tentang sisi kemanusiaan. Iya. Tentang kedaulatan. Betul. Kalau darurat ingke lain darurat ngarana gitu. Iya. Seperti dikritisi oleh Radar kan, SK tidak terbit, air semakin sulit. Ya betul juga. Yang namanya kebijakan itu harus kebijakan yang cepat dan taktis. Betul. Kalau di ingke bukan darurat namanya. Sebetulnya segala macamnya harus sudah ready ya untuk BPBD ini. Emang belum? Kalak Kang Andi biar SK naon nu diantosan ku BPBD teh. Ini kan hasil rapor itu tim reaksi cepat
muncul sebuah kesepakatan dan kesepahaman bahwa Kota Tasik harus mengeluarkan SK Wali Kota tentang darurat siaga kekeringan. Oke, sudahlah, abaikan saja itu. Saya tidak butuh apapun sebetulnya. Yang saya butuhkan adalah kerjasama. Ya. Nah sekarang kerjasama sudah terjadi. Iya. Tapi bekerja bersama-sama tidak ada. Ya. Ya maksud saya, kalau bekerja sama itu ya sama-sama kerja gitu kan. Betul. Iya. Bukan kerjasama hanya jargon. Iya. Nampaknya hari ini kita single fighter. Oke, single fighter sekali. Right. Yang seharusnya terlibat mana aja? Bencana adalah urusan bersama, bukan Ya. hanya urusan BPBD, termasuk Anda semua media. Iya. Pentahelix adalah sebuah filosofi bagaimana kemanusiaan diusung sebagai hukum tertinggi. Ya. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa. Iya. Semua harus terlibat sinergis dan kolaboratif dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk Betul. kemanusiaan. Dan nampaknya kita seperti kerja sendiri. Tapi alhamdulillah masih ada dunia usaha yang membantu kita dalam rangka distribusi air ke Kota Tasikmalaya. Oke. 9 kecamatan di Kota Tasikmalaya. Iya. Nampaknya masih ada dunia usaha yang peduli. Iya. Karena distribusi air sekarang sumbernya tidak bisa kita minta bantuan dari PDAM Tirta Sukapura. Dulu 2019 yang menghabiskan 8 juta liter itu kebanyakan disupport oleh PDAM Tirta Sukapura. Dulu mah. Dulu. Sekarang? Kondisi sedang defisit air, Pak. Defisit air Iya, juga. di sumber air mereka hanya bisa melayani untuk pelanggan saja. Pak Ucu, sekedap. Tadi kan disebutkan ini badan yang duafa nih, ya. Duafa dalam artian apa ya? Dalam artian Keberpihakan anggaran. fasilitas, Oke, sudah. anggaran, Saya katakan keberpihakan anggaran. keberpihakan anggaran. Betul. Iya. Realnya apa? Begini, Pak Kalak, dalam realnya. kebencanaan, bolehkah saya mengatakan kepada masyarakat, mohon maaf Pak, Bu, kami tidak bisa membantu karena tidak punya anggaran. Boleh nggak begitu? Iya, Kan nggak tidak boleh. bisa. Iya. Ya artinya, berikan supporting anggaran Mhm. bagi BPBD dalam rangka memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Itu yang paling penting. Yang paling ngerasa kekurangan sampai hari ini apa? Hampir semua. Naon wae tah? Katakanlah untuk layanan. Ya. Ketika ada rumah rubuh misalnya, Ya. kita hanya bisa memberikan KD, kebutuhan dasar. Oke. Anu jerona, minyak goreng, beas, mie, Mie gitu nya. kecap dan Sembako sebagainya. lah. Setelah itu selesai. Jadi Itu selesai. BPBD itu siga Badan Pencatat Bencana Daerah, bukan penanganan. Nah ini juga Pak kaitan dengan Ya. yang disampaikan oleh Pak Kalak. Ini kebetulan ada Komisi 4. Iya. Jadi kenapa saya tadi berbicara tentang sinergitas ya tentang penanganan bencana antar OPD. Betul, ya. betul. Karena di BPBD sendiri itu tidak punya bidang RR ya, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bencana itu sendiri. Nah, setelah saya pelajari di Permendagri, itu ternyata penanggulangan bencana itu ada di dinas yang lain. Di mana, Ada Pak? dinas yang lain, misalkan di LH, misalnya di Perwasim misalkan. Di Perwasim itu ada untuk penanggulangan bencana untuk perbaikan rumah akibat bencana. Rehab rekon. Ya, Hmm. jadi yang secara teknis untuk nanti menangani bencana itu sebetulnya adalah dinas yang lain. Begini, Cuma- sudah saya katakan nih simpulan dari Pak Abi ini. Ya. Kita sejak awal sudah dilemahkan Dilemahkan. dari kelembagaan. Siapa yang mau lemahkan? Ya, regulasi. Kenapa perda itu Ya. di sana dicantumkan hanya 2 bidang, bidang penanggulangan bencana dan bidang damkar. Sejatinya di bidang penanggulangan bencana itu ada Ya. seksi mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan, seksi penanganan dan seksi rehab rekon, dan disertai dengan ketersediaan anggaran. Jadi kalau Pak Kabit agak lama ngobrolnya karena ada Pak Ketua. Kalau saya kenceng biar Pak Ketua lebih kenceng nanti, maksudnya begitu. Siap Pak Kalak. Oke ya, kita harus jeda dulu soalnya ya. Ini nah begitu ya pemirsa, jadi ini luar biasa sekali ya, ini lengkap soalnya, nanti kita bedah lagi soalnya betul sekali, jadi bukan ancaman tetapi kekeringan ini memang sudah terjadi di Kota Tasikmalaya, dan dari 10 kecamatan hanya 1 kecamatan yang masih aman, begitu ya Pak Kabid ya. Kita akan kembali tetap di Pos Ronda 99. Kembali lagi di Pos Ronda 99 dengan tema kekeringan Kota Tasikmalaya. Sudah tidak pakai ancaman lagi Pak Kalak ya. Jadi kekeringan di Kota Tasikmalaya
Buat Anda yang baru saja bergabung di Pos Ronda 99, tadi kita membahas, jadi menurut Pak Kabid itu tadi ada 9 ya kecamatan yang sudah mengalami kekeringan dan hanya 1 kecamatan Cihideng ya Pak ya yang masih relatif aman begitu ya. Dan tadi juga ada statement dari Pak Kalak atau Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya bahwa beliau merasa kewalahan, single fighter ya. Sampai hari ini kerjasamanya, sinergitasnya antar OPD masih belum terjalin dengan baik ya. Begitulah kira-kira ya. Saya minta tanggapan dulu dari Pak Ketua Komisi 4. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berdiskusi tentang problema yang dihadapi oleh Kota Tasikmalaya. Iya. Bukan lagi siaga dari Pak Kalak. Iya. Tapi ini sudah terjadi. Tanggap darurat. Untuk kami dari Komisi 4 pertama mengucapkan sebuah keprihatinan, terutama daerah-daerah, kampung-kampung yang hari ini betul-betul kekurangan air, karena air merupakan sebuah kebutuhan dasar. Ya. Dalam kehidupan kita. Ketika tidak ada air, ini kan menjadi sebuah bencana bagi kita semua. Ya. Nah, tentu kita harus sikapi dengan profesional dan proporsional. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun juga. Ya. Karena ini sudah terjadi, bagaimana kita mensikapi persoalan itu dengan solusi yang baik. Ya. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Ini perlu adanya sebuah kolaborasi, kerjasama. Ya. Bukan hanya tadi tanggung jawab Pak Kalak. Ya. Bukan juga tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat. Ya. Nah, tentu kami dari partai politik juga punya tanggung jawab moral. Betul. Sehingga bagaimana tanggung jawab kami perlu kami sampaikan. Alhamdulillah saya tiap hari 2-3 tangki. Ya. Bagi masyarakat. Maksudnya dari teman-teman dewan ya, dari DPRD ya? Bukan. Kami dari sebuah institusi lembaga partai politik. Partai politik. Oh, dari partai politiknya. Kalau misalnya peran serta dewan sendiri? Artinya dewan kan tentu punya hanya tiga fungsi kan tadi. Iya. Gitu. Tentu itu terserah partai masing-masing kan tadi. Tetapi kami sebagai lembaga partai politik, yang mana partai politik ini merupakan miniatur negara kan. Ketika partai politik memenangkan pemilu, maka dia menjadi penguasa negara. Pak Maka Ketua, kami sebelum menjadi penguasa negara, maka kami harus berperan seperti negara. Yaitu ketika ada persoalan masyarakat, maka kami harus tanggap. Iya. Maka alhamdulillah kami hari ini setiap hari itu 2-3 tangki. Pak Berarti Ketua, di Dewan mah Pak belum. Ketua, ya saya pun termotong. Sebagai kalau tadi kan masih parsial sebagai partai politik nih ya. Nah saya pengen tahu nih dari keterlibatan Dewan atau ke Komisi 4 sendiri sejauh mana kolaborasinya sama teman-teman di eksekutif? Ya, tentu ini kan sebuah institusi, sebuah lembaga. Ya. Yang tentu Komisi 4 ini sebuah lembaga yang bermitra dengan BPBD. Tentu kami memberikan sebuah support. Dalam bentuk apa tuh supportnya? Supportnya dalam bentuk apa? Salah satu di antaranya tadi adalah bagaimana kita dalam pembahasan anggaran. Karena tidak akan keluar anggaran, walaupun Pak Kalak tadi katanya anggarannya masih tidak berpihak nih. Ya, makanya tadi bahwa tadi kesepakatan tentang anggaran ini kan tentu disepakati oleh dua pihak. Ya. Karena kita pun idealnya tentu setiap dinas itu ingin menjadi sebuah dalam tanda petik dinas yang mendapatkan anggaran besar. Bukan besar tapi cukup lah mungkin ya. Cukup tadi. Oke. Lebih lah. Ya. Tapi kan tiap-tiap dinas pun sama. Artinya sangat membutuhkan. Apalagi tahun 2023 ini kita defisit 135 miliar. Nah, menyikapi ini Pak Ketua, menyikapi tadi kan ini sebagai eksekutor ya. Pak Kalak ini sebagai eksekutor nih, kondisinya sampai bilang duafa nih. Nah, sementara dari teman-teman di Komisi 4 nih, nah sekarang kan sudah terjadi kekeringan. Ini kira-kira solusinya apa ya? Sederhana Pak. Kalau kita punya goodwill, political will, bahwa kita kan punya perda CSR. Iya. Ya.
Artinya ketika kegentingan ini terjadi, maka tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kalak, banyak kan para pengusaha yang membantu. Artinya ketika sudah ke CSR, berarti pemerintah sudah hands up. Iya dong. Enggak juga. Oke. Artinya bahwa dalam Saya kan tadi tanya bagaimana kontribusinya dari institusi atau dari dewan nih. Ya, sementara ini sebagai eksekutor sudah bukan tidak bisa sih, artinya merasa kekurangan. Nah, kalau misalnya ketua langsung ke CSR, berarti kan itu pihak ketiga lah, outsider lah. Berarti artiannya eksekutif dan legislatif hands up nih. Nggak bisa gimana lagi. Ada Pak. Ya. Itu BTT Pak. Kami menyediakan BTT. Nah, itu aja Pak Kalak. BTT. Kan yang namanya BTT itu kan tadi. Gimana tanggapannya? Nggak apa-apa. Saya tanggap ya. Oke. Karena sudah menyangkut BTT nih, saya tanggap ya. Iya. Sebelum ke CSR ya, karena CSR itu di luar ya. Oke. Saya nggak ada urusan dengan CSR. Iya, nggak ada. BTT itu hanya bisa diakses. BTT itu apa? Mungkin pemirsa belum tahu. Biaya tak terduga. Oke, biaya tak terduga. Artinya dispesifikan tadi bagi peristiwa atau bencana. Oke. Dan itu untuk BPBD hanya bisa diakses saat ada SK tanggap darurat. Sekali lagi, SK darurat atau SK tanggap darurat itu yang hanya bisa mengakses BTT. Kalau tidak ada SK wali kota tentang tanggap darurat, BTT tidak bisa diakses. Berarti kendalanya anggaran ada. Cuman anggaran ini saya tidak tahu ada atau tidak ada. Ya, bayangkan ada. Kan kata Dewan ada. Cuman terkendala oleh SK tanggap darurat. Kalaupun ini anggaran ada, bisa diserapnya itu ketika saya bicara di wilayah regulasi ya. Atau Pak PJ belum menganggap ini tanggap darurat. Wallahu a'lam bishawab. Tanya saja ke Pak PJ. Tanggapan DPRD sendiri seperti apa ketika misalkan barusan nih ada keluhan bahwa terkendalanya adalah SK. Ya. Tanggapan DPRD seperti apa, Pak Ketua? Ya tentu ini kan sebuah musibah kalau menurut saya. Iya. Ini kan sudah tadi kan bukan siaga lagi. Iya, bukan ancaman, sudah terjadi. Ancaman lagi kan tadi. Ini sudah terjadi. Makanya kami dengan eksekutif itu bersepakat adanya BTT. Iya. Nah, BTT ini ada persoalan di eksekutif. Terkendala dengan lambatnya SK. Dan berarti kami DPRD harus mendorong nih ke wali kota. Izin Pak, BTT itu tidak hanya diakses oleh BPBD. Iya. Semua. Dinkes pakai BTT. Iya. PU kemarin pakai BTT. Yang menjadi persoalan gini Pak, kalau ini disepakati merupakan sebuah bencana, maka tadi BPBD ini punya hak untuk mengambil. Kalau Dewan sepakat bahwa ini bencana. Iya, kalau memang kami hari ini menyaksikan kemarin kami di daerah Gobak, di Negla, ini di Taros Kusim Kuring nih, abi nungguan cai 3:30 ini. Iya, leres. Nah, ini kan Pak Ketua gini, maksud saya, ketika Dewan bersepakat bahwa ini bencana, yang menjadi korban adalah masyarakat. Sementara DPRD ini adalah lembaga yang mewakili masyarakat. Tadi kan pertanyaan Kabari belum dijawab. Artinya yang menentukan bahwa ini bencana atau tidak ada di siapa? Ada di eksekutif. Eksekutif. Gimana? Kemarin yang namanya rakor itu sudah belum bahwa ini tuh sudah kita bencana. Melaksanakan rakor itu dalam rangka penyepakatan. Siap siaga dulu kan? Siaga darurat saja belum muncul SK-nya. Apalagi kita menginjak tanggap darurat. Artinya kita harus punya tahapan dalam pembentukan SK itu. Oke, baik. Jadi sebentar, saya sedikit tambahkan saja. Sebetulnya solusi bagaimana dinas duafa ini bisa menjadi dinas yang berkecukupan. Tidak perlu berpikir BTT lah, tidak perlu berpikir CSR saja. Kedua, ini saya kritisi saja ke Pak Dewan ini. Ada satu regulasi yang seharusnya berani dilakukan oleh semua pihak, oleh eksekutif maupun yudikatif. Angkat saja dinas-dinas atau OPD yang tidak punya basis pelayanan. Coba saya bikin satu. Misalnya apa tuh? Saya bikin satu testimoni atau sedikit teskis ya. Bila dinas kearsipan dan perpustakaan serta dinas Kominfo dibubarkan, apa efeknya buat masyarakat? Itu pertanyaan saya. Nanti begini, saya mau bandingkan dulu dengan BPBD.
tingkat urgensinya mungkin ya. Betul, urgensi kan. Iya. BPBD jangan dibubarkan. Dananya tidak ada. Iya. Layanan terhambat. Ya. Kan sederhana sekali. Sudah sajalah dinas yang menjadi beban APBD. Bubarkan saja. Baik, oke. Pak Kalak begini, kita ini kan tadi bahwa kondisinya ini sudah terjadi. Kekeringan, bencana sudah terjadi. Kalau misalkan kita berbicara ke belakang bahwa ini dinas ini harus begini, saya kira ini tidak menjadi solusi yang konkret di tengah bencana, di tengah wabah. Masalahnya hari ini adalah apa? Tadi misalkan kata DPRD bahwa anggaran ada yang disebut anggaran BTT kalau memang kita berbicara anggaran pemerintah. Upaya untuk menyerap BTT ini tadi terkendala oleh SK. Sementara masyarakat ini sudah menunggu bagaimana air didistribusikan. Nah ini, apakah sikap DPRD ini hanya sebatas, oh kita sudah mendorong. Dorongannya seperti apa Pak Ketua? Ya, insya Allah kalau hari ini Pak PJ Wali Kota ternyata lambat untuk menandatangani, betul. Tentu kami dari DPRD punya hak untuk Melakukan mendorong agar wali kota secepatnya, karena tentang nyawa ini kan tidak bisa ditunggu-tunggu. Oke. Gitu. Dan kami, mohon maaf sebagai informasi, kami ke lapangan setiap hari 2 sampai 3 tangki. Betul-betul masyarakat itu sangat membutuhkan. Betul. Nah, sementara saya juga mengkritik sini, kalau Pak Dewan mengirimkan 2 atau 3 tangki sehari, tidak pernah berkoordinasi dengan BPD, itu masalahnya. Sejatinya nanti Pak Dewan ketika berkirim air berkoordinasi dengan Pak Kabid. Kenapa? Air ini sangat sensitif dan ini menjadi sumber konflik. Oke. Ini sumber konflik. Iya. Contohnya begini. Pak Dewan mengirim ke satu RT 1 misalnya. Sementara yang butuh RT 2. Apa yang terjadi? Dan datanya ada di BPBD. Persis. Oke. Dan gini, mohon maaf tadi, bahwa kami atas permintaan masyarakat. Iya. Mohon maaf. Betul. Dan mereka tadi tidak tahu di BPD itu ada. Iya. Itulah. Baik, tapi kan kami tidak perlu koordinasi ketika nyawa memang sangat membutuhkan. Maksudnya begini. Ditahan dulu ya Pak. Tambah sedikit ya. Kita sudah membuat Tasik El Nino Center. Iya. Nampaknya ini juga sudah menjadi keputusan bersama bahwa TNI Polri hadir di sana. Eksekutif juga semua hadir. Harus terkonfirmasi oleh semua pihak termasuk legislatif Pak ya. Karena ini sudah bagian dari sebuah tanggung jawab bersama. Sejatinya ketika ada surat dari masyarakat seperti itu, ada komunikasi yang intens. Jangan sampai kita mengirim air duplikasi. Seperti sendiri-sendiri. Betul. Oke, dan harus terkoordinir ini. Baik. Oke, sebelum ke Pak Budi, kita harus datang Pak Budi ya. Ini beliau nih. Baik. Ini ya. Baik pemirsa, ini luar biasa sekali ya pembahasan tentang Kota Tasik ini kekeringan ya. Kota Tasik yang kekeringan dan hanya satu kecamatan yang masih dalam keadaan yang aman, yaitu Kecamatan Cihideng ya. Pos Ronda 99 akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Pos Ronda 99 pemirsa, mudah-mudahan Anda semuanya yang sudah nonton dari tadi mudah-mudahan sudah dapat ya sedikit informasi dari kita, bahkan banyak sekali ya informasi yang sudah Anda dapatkan tentang kekeringan ini. Dan saya ulang tadi dari informasi dari Pak Kabid ini, dari 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya ini 9 sudah kekeringan ya. Dan sampai saat ini memang belum ditetapkan sebagai keadaan tanggap darurat ya begitu. Nah saya ke Pak Budi dulu nih, Pak Kalak sama Pak Haji ya. Ini kan sekarang Kang Farid itu damkar teh lagi banyak berita, lagi naik daun ya. Keur viral, tim mimiti anu kahuruan beneran nepi ka naon tadi teh kaleng kongguan apa ya dina sirah we na. Cincin apal dina ese keluar ayeuna mah damkarnya. Bahkan paling aneh Kang Andi, monyet nyerang ka lemur oge. Eta. Tapi tadi, Heeh. nah ieu cek Pak Kalak tadi, ieu teh dinas atau apa organisasi lu apa. Tapi gawena loba. Oke, saya ke Pak Budi ya. Pak Budi gimana melihat fenomena memang
beberapa tahun ini Damkar ini kelihatan sibuk sekali. Memang sangat sibuk, Pak. Sangat sibuk ya. Karena memang walaupun Damkar sampai dengan sejauh ini masih dianggap hanya bertugas menunggu kejadian kebakaran. Iya. Tapi ternyata tugas Damkar itu memang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Iya. Pertama, kita kaitan dengan masalah tugas-tugas pokok fungsi kita sudah diatur dalam Permendagri 114 2018. Iya. Ada 5 jenis layanan di sini. Apa tuh? Itu dia. Pertama, tugas kita itu harus bisa melaksanakan respon time. Jadi manakala ada laporan kejadian kebakaran masuk ke call center, Iya. jadi begitu telepon ditutup, kita dalam jangka waktu 15 menit harus sudah sampai ke TKP ke lokasi. 15 menit. 15 menit. Bukan bergerak ya, tapi sampai ke lokasi kan ya kabarin. 15 menit kita harus sampai ke lokasi. Oke. Kemudian itu yang pertama. Ya. Yang kedua kaitan dengan masalah jenis layanan penanganan kebakaran dan pengendalian kebakaran. Ya. Nah, di sini juga kita manakala ada kasus kejadian kebakaran, kita juga agak ada kendala juga. Kendala baik selama kita di perjalanan Ya. maupun pada waktu kita sudah sampai ke lokasi ke TKP. Di perjalanan itu kan kita tadi yang pertama kita mengejar respon time ya. Iya. Kadang kita berlomba dengan waktu supaya dengan cara bagaimanapun Ya. kita bisa cepat sampai ke lokasi. Tapi kadang di perjalanan dengan kemacetan, Ya. kadang pengguna jalan, Ya. kendaraan di jalan itu kadang tidak memberikan ruang. Tidak paham gitu ya. Oke. Kan Masih ada yang nggak paham itu. masih ada banyak, Pak. Iya. Disangkanya kesian cai meren, Nah, Pak. itu mungkin. Jadi manakala kita sedang melakukan perjalanan menuju ke lokasi, ke Ya. TKP, kadang pengguna kendaraan kebanyakan nggak memberikan ruang. Tapi dari Damkar sendiri kalau misalnya cuma ngisi air nggak disembunyiin kan sirinenya? Enggak. Bisa tengah arti bojo. Disangkanya kesian cai buku bener anu kebakaran kan gitu kan. Terus kaitan Ya. dengan penanganan manakala kita sudah tiba Oke. ke lokasi. Baik. Itu kan nanti dihitung waktu berhenti itu kan manakala petugas sudah sampai ke lokasi, gelar selang sampai air mancar dari selang Itu maksimal 15 menit. 15 menit. Nah, kadang kita waktu gelar selang juga agak terkendala juga dengan kondisi masyarakat yang sudah kumpul di situ. Iya. Masyarakat teh Ayo nama karena tidak bahaya membantu, teh. ya itu kan. Kadon update statusnya. Kita tugas kita. Oh, ayahnya malah selfie. Iya. Pak Budi, saya pengen tahu nih sebetulnya dari tugas pokoknya ya diatur ya untuk apa namanya? Ya jika tadi cerita Kang Farid itu memang ada tugasnya itu ya. Apa tuh bunyinya seperti apa tuh? Nah, itu yang satu tadi respon time, Ah. penanganan kebakaran dan pengendalian kebakaran. Yang Tiga. ketiga penyelamatan dan evakuasi. Oh, oke. Penyelamatan evakuasi itu tugas Damkar bukan hanya menangani masalah urusan kebakaran saja, Kebakaran dan tapi kebakaran. kebakaran. Termasuk yang kegiatan non kebakaran itu yang paling banyak kegiatan dari tiap hari kita tangani seperti contohnya Iya. evakuasi tawon. Data kasus kejadian yang masuk ke kita dari Januari sampai September itu sudah 174 tuh. Tawon. Evakuasi sarang tawon. OTT. Operasi tangkap tawon. Pemusnahan bukan evakuasi. Pemusnahan ya Pak ya. Benar. Iya. Nyiruan kan maksudnya? Iya. Sarangnya tawon Vespa. Nah, Oke. itu kita laksanakan memang harus di malam hari. Karena kalau di siang hari bahaya. Oke. Karena itu kalau ada cahaya itu pasti nyerang. Jadi kalau kita melakukan pemusnahan sarang tawon Vespa itu kenapa di malam hari? Karena kan menunggu tawon itu masuk ke sarang dulu. Oke, nah maksud saya berarti masyarakat kalau misalnya ayah orai, ayah punten, ayah monyet, ayah tawon itu sudah benar ya untuk ngelapor ke Betul. Itu Damkar. bagian dari tugas pokok fungsi kita. Oke, ya selanjutnya tadi keempat Pemberdayaan masyarakat. Nah, seperti apa tuh? Pemberdayaan masyarakat itu kita memberikan sosialisasi, Oke. edukasi Ya. lah, sosialisasi edukasi supaya masyarakat itu lebih mengenali bahaya untuk mengurangi resiko. Terakhir yang kelima apa Bud? Yang kelima itu kaitan dengan masalah inspeksi, inspeksi dan investigasi. Jadi kita itu termasuk bagian dari tugas untuk melakukan pencegahan, Oke. jadi mitigasi ya Pak ya. Termasuk radar belum di Belum inspeksi. kita inspeksi, nanti kita inspeksi. Iya, aja. Saya lihat barusan juga belum ada Apar. terpasang tabung apar. Baik, Pak Budi, berhubungan dengan kekeringan ini. Nah, dari Damkarnya apa tanggapannya? Dari tadi kita udah dengarkan nih diskusi kita nih. Ya. Apa tanggapannya nih? Apakah sama Damkar Kota Tasik Doava juga? Kalau masalah itu mungkin terkait dengan kekeringan aja lah kita ngobrol ya. Enggak apa. Kita juga ikut serta, kita itu Iya, ikut serta ya. juga di situ. Bersinergi dengan BPBD. Karena kita masih satu atap Stop. juga kan. Bukan bersinergi. Damkar adalah bagian dari Bagian dari- Sorry. Iya. Bukan dinas. Iya.
Jadi dengan adanya kejadian panjang yang menyebabkan kekeringan, ya justru itu kita juga kebagian job. Karena di bulan Agustus dan September ini 19 kasus kejadian kebakaran di lahan kosong kering akibat kelalaian masyarakat yang melakukan pembakaran sampah. Nah, dan itu akibat kekeringan Mas. 19 kasus. 19 kasus. Loba kabarit. Banyak di 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir. Jadi kekeringan itu Kang Andin. Jigana anu prewed deui tadinya. Kekeringan teh itu ngakibatkeun jelema secai tapi menimbulkan kebakaran oge. Makanya tadi buru-buru ieu kalau Tasik tadi statusna taekeun meureunna ulah siaga dan siaga mah jelema tanggap. Siaga Kang Andi kayaknya geus waktuna tanggap gitu. Iya. Iya menarik tadi ya Kang Andi. Pak Kabid Damkar. Pak Kabid, dengan kondisi kebakaran yang ada di Kota Tasikmalaya tadi ada 19 di beberapa tahun ini berapa sudah tercatat dari Januari sampai sekarang? Januari sampai September itu sudah tercatat 54 kasus kejadian kebakaran. 30 diantaranya kebakaran bangunan gedung. 22 diantaranya lahan kosong kering. Yang 2 itu akibat dari kebakaran mesin. Kayak kendaraan mobil. Kira-kira Pak Kabid, dengan kondisi kebakaran yang tadi kalau kita hitung ini sangat banyak sekali. Iya. Loba pisan. Ketersediaan alat di damkar dari mulai tadi mobil dan yang lainnya. Kira-kira mencukupi nggak untuk melayani 10 kecamatan yang ada di dengan kondisi seperti ini nih. Kondisi yang real saat sekarang ini kita baru punya 5 unit kendaraan. 5 unit. 3 unit diantaranya itu given dari kabupaten 2003, itu pun sudah tidak layak fungsi. Kalau mesin masih bisa jalan. Apa yang nggak layaknya? Ini mesin pompanya. Kita jadi setiap kali penanganan kasus kejadian kebakaran hanya mengandalkan 2 unit kendaraan, 1 water supply dan 1 fire truck. Yang dari 5 itu? Ya, yang dari 5 itu kan yang 2003 3 unit. Yang 1 fire truck itu 2016. Yang terakhir water supply itu pengadaan terakhir 2017, Pak. Makanya khusus kita yang Maruman nu 2. Water supply tidak memadai. Berarti kalau ada apa-apa minta bantuan dari kabupaten. Ya paling kita ini dengan bidang ini penanggulangan bencana ada water supply juga di situ Pak ya. Pakala kumaha eta? Kumaha ya? Iya dengar. Berarti sangat tidak memadai. Sangat tidak memadai dari jumlah unit. Belum lagi dari spesifikasi. Ini mancing-mancing. Bukan, mic-nya. Kalau Pak Kalak sebentar. Dari jumlah unit nih. 2 unit yang jalan. Kan di gedung-gedung di Tasik udah mulai tinggi-tinggi. Memadai nggak? Andai saja. Memadai. Tebogan mobil tangga gitu apa? Kita itu sebenarnya udah punya. Dengan RISPK, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota. Itu dibuat dari mulai tahun 2014, Pak. Itu sudah dituangkan dalam bentuk payung hukum Perwalkot 48 tahun 2014. Itu sudah ada lengkap di situ. Kebutuhan di Kota Tasikmalaya itu sebenarnya kita butuh mobil tangga dengan ketinggian 17 meter dan 30 meter di situ. Sekarang berapa meter? Kita belum ada tangganya. Tangganya yang bongkar pasang aja tangganya. Ayo gedung misalkan Kota Tasik paling tinggi. Ngadoa we. Kalau Pak Kabid. Idealnya untuk Kota Tasik ini berapa unit? Kalau kita ngitung jumlah unit, sebenarnya kalau kita melihat kondisi idealnya, ideal. Kita ngacu aja ke RSPK yang sudah dituangkan dalam Perwalkot. Kita itu dengan luas wilayah 171,56 km persegi, itu sebenarnya hanya cukup dengan 1 wilayah manajemen kebakaran. Artinya? 1 wilayah manajemen kebakaran itu 1 pos mako, markas komando, membawahi 8 pos pemadam. Harusnya idealnya seperti itu. Iya. 1 mako ada posisi memang betul di perbatasan antara Bungur Sari dan Ilihian. Kalau sekarang posisi lokasi mako sekarang ada di Depo Ikan memang sudah representatif. Posisi Tapi harus disupport kan. Supaya kita ngejar responden tadi 15 unit. Support dengan 8 pos pemadam. Saya agak penasaran nih Pak Kabid, Pak Kalak. Kalau misalnya jumlah unit lah, mahal pisan benernya. Cuma maksudnya anu 2 eta memang bisa di-upgrade pakai tangga gitu awamna mah kan gitulah. Awamna ya masa berpikir awam ya. Itu bahaya. Pak Kalak, maksudnya gedung-gedung di Kota Tasik ini sudah lewat dari 5 lantai loh. Ada yang 9, ada yang 10. Gimana tanggapannya Pak?
Saya menyesal datang ke Pos Ronda sebetulnya. Jadi pertanyaan Pak Andi dengan Pak siapa? Menyakitkan begitu ya. Menyakitkan, mancing-mancing emosi kita kan. Kita marah dengan keadaan sebetulnya. Iya. Saya punya rencana ideal tentang penanggulangan bencana kebakaran, bencana alam maupun non alam. Ya. Tapi dari segala kesederhanaan ini, segala keterbatasan, kita ingin memberikan layanan maksimal. Jadi apapun kondisinya, kami bukan manusia cengeng. Iya. Ada urusan lah, siapapun yang tidak bantu ada urusan. Iya. Lebih baik ada yang bantu, tapi nggak ada yang bantu pun kita tidak pernah cengeng dan kita lakukan yang terbaik. Jadi ketika Anda tanya apa sih kekurangannya, semua kurang. Semua kurang ya. Dari mulai infrastruktur, SDM, apalagi kalau bicara kesejahteraan. Oke. Jadi kalau ditanya mendalam lagi, kita bisa kompor naik ke. Oke, kesejahteraan nih sekarang ya. Gini, Kang. Ya. Kalau Pak Kalak ini emosi, saya lebih emosi lagi. Kenapa lebih emosi lagi? Karena kita sebagai masyarakat kan perlu dilayani. Kumau mau kaburuan, Iya. beneran ngarona orang lainnya di baturan DPRD. Ayah salah satu fungsi DPRD yaitu budgeting. Iya. Cing atuh orang ngumahan aya lama ka DPRD Pak Kalak. Iya. Bosan loh. Jadi gini, kumaha sering ditedunan henteu kan cuma kita ini. Berarti DPRD ka BPBD mah beneran kieu nyaah jeung resep. Iya. Resep nita nyaah. Ya, Pak Ketu, gimana nih Pak Ketu nih? Ini fatal ya. Kita sepakat bahwa ini fatal ya. Oke, ya gimana tanggapannya? Miknya Pak. Ini kan ya persoalan kita bersama. Iya. Tentu sebuah dinas pelayanan ini kan tidak akan bisa optimal dalam melakukan pelayanan ketika memang dukungan anggaran terbatas. Nah, Pak Ketua, dengan tadi Pak Kalak bilang ini tidak ada atau kurang keberpihakan, duitnya nggak ada atau memang dianggap satu dinas yang keun we lah cukup beres sakitu ge gitu. Tentu ini kan perkara apa ya? Itu kan atas pembahasan bersama. Iya, Karena kan bukan hanya satu dinas kan tadi. Iya. Dinas sosial pun sama. Berbicara seperti Pak Kalak. Kan tadi sebagai tadi leading sector dinas yang menangani kemiskinan, tetapi kan anggarannya tadi sama-sama miskin kan tadi. Ini kan persoalan kita bersama kan tadi. Sehingga tadi memang ini perlu ada sebuah pemikiran bersama dalam pendistribusian anggaran ini adalah tadi skala prioritas. Berarti lain kata ini belum ada prioritas. Artinya kalau kami dari Komisi 4 ini sebuah prioritas yang harus diutamakan karena ini masalah nyawa. Iya. Nah, kenapa tidak masuk skala prioritas? Ya tentu kami hanya fungsi tadi terbatas. Tetapi kan fungsi yang full eksekutif itu adalah eksekutor itu di wali kota. Eksekusinya tadi. Artinya dengan keterbatasan kami, ya kan, sebagai fungsi kontrol, kemudian tadi legislasi dan budgeting, anggaran, kan ini pun kan terbatas kami. Ya kami, mohon maaf tadi, kami sering mendorong tadi, tetapi kan eksekutornya di eksekutif. Tapi saat acan ngobrol di Pos Ronda ya. Komisi 4 terangkan tuh bahwa kondisi damkar seperti itu, kondisi PBBD seperti itu. Mohon maaf, ini sudah berulang-ulang kami. Apa yang disampaikan tadi bahwa dari sisi jumlah damkar saja, apalagi tadi yang ada 2003, ini kan sudah tidak layak. Ya. Dan ini harus menjadi prioritas, gitu kan. Sehingga kami pun mendorong bahwa mobil pembakaran itu kebakaran harus ditambah. Berarti Komisi 4 sudah. Insya Allah kami. Ya itu kan kembali kepada eksekutif. Ya artinya kan Pak Ketua juga punya tanggung jawab itu. Maksudnya tidak hanya kembali ke eksekutif, tetapi punya hak untuk menanyakan. Betul. Ya sudah ditanyakan. Ya jawabannya klasik. Apa dengan anggaran terbatas. Oke, baik ya. Dengan anggaran yang terbatas. Di zaman wali kota hasil pemilihan masyarakat atau wali kota hasil kiriman impor? Iya, kan pembahasan untuk 2023 ini 3 bahkan untuk 2004. Kalau 2004 yang hari ini, ya. Tetapi kalau yang 2023 itu adalah wali kota yang
Lama? Yang lama. Oke, baik. Dia ditahan dulu. Baik pemirsa, ini obrolannya semakin seru ya. Luar biasa sekali. Jadi dengan perkembangan kota Tasikmalaya yang gedung-gedung semakin tinggi begitu ya. Tetapi memang belum terimbangi ya dengan peralatan dari pemadam kebakaran ya. Andai saja ada bencana kebakaran terjadi. Jadi menurut Pak Kabid tadi pemadam kebakaran Kota Tasik ini tidak punya mobil yang ada fasilitas tangganya ya, begitu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Pos Ronda 99 Kota Tasik sedang kekeringan ya. Kekeringan tenon bahasa Sundana teh. Halodo ya. Ini Pak Kalak ayeuna langsung kalapangan. Kan ame tenang ngelanya, ame udara segar lah sudah. Waduh, Pak Kabid, ada yang mau disampaikan nggak tadi ini terkait ini semua? Saya ke Pak Kabid dulu Pak Haji ya. Emang kalau tadi bicara tentang anggaran di khususnya BPBD ini sangat, karena kami tidak hanya penanganan saja pada saat bencana, tapi juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kami itu sudah melakukan KIE ya. KIE itu apa? Komunikasi edukasi ya. Itu untuk satuan pendidikan aman bencana. Contoh misalkan di satuan pendidikan. Ya, kami bekerjasama dengan bidang damkar ya. Itu non APBD, Pak. Ya. Itu dari mana biayanya? Ya. Ya kami di ONAS. Ya. Oh. Iya. Sekolah. Makanya mungkin karena salah satu syarat mungkin di sekolah juga kan kayak misalkan sekolah-sekolah yang bertingkat, sekolah-sekolah yang padat penduduk gitu ya, itu juga harus diberikan komunikasi baik pada saat ada bencana alam atau bencana non alam gitu. Kami selalu bersama-sama dengan damkar. Pak Kabid, Kabid rada ini barusan. Kondisi damkarnya tadi, biasalah mobil mah memadai. Iya, geus puguh. Berarti hari ini upaya kita adalah apa? Pencegahan. Ulah sampai terjadi kebakaran. Karena lamun terjadi kebakaran, tinggal ngedoa. Tidak memadai peralatan yang dipakai damkar, tidak memadai. Pak Kabid, terkait pencegahan, apa yang sudah dilakukan oleh damkar untuk pencegahan, khusus untuk gedung-gedung yang tinggi atau gedung-gedung pemerintah gitu? Ya, sekolah ge mah geus di loteng, di loteng. Kumaha Pak Kabid mah melakukan kegiatan inspeksi kan. Inspeksi itu kan bagian dari tugas pokok fungsi kita ya. Iya. Jadi kita satu tim melakukan inspeksi secara berkala, Pak, karena setiap bangunan gedung itu harus kita inspeksi 1 tahun sekali. Kita cek di situ apakah tabung apalnya layak fungsi atau enggak. Ya, kalau misalkan gedung bertingkat ada sistem hidran, kita cek juga apakah ruang pompa, mesin pompanya itu tekanannya memenuhi standar tekanan untuk penanganan kebakaran atau enggak. Iya. Termasuk kaitan dengan masalah ini sprinkler ya. Sprinkler itu kan kalau terjadi kebakaran kan dia otomatis memancarkan air ya. Kalau misalkan ruang pompanya nggak jalan berarti kan nggak bisa mancar. Iya betul. Termasuk alat pendeteksi ini juga, smoke detector, head detectornya juga kita cek. Hasilnya emang rata-rata di Tasikmalaya ini kalau kita presentasikan ya 10% itu yang baru memenuhi kelaikan keselamatan kebakaran. 10%? Enggak banyak. Ada tersedia tapi banyak yang tidak fungsi gitu. Seperti contoh kemarin kayak kejadian pas waktu kebakaran di Mega M kemarin. Iya, matahari. Matahari kemarin. Itu Mega M itu sebenarnya ada sistem hidran di situ kan. Ada. Tapi nggak berfungsi si mesin pompanya itu. Oh, oke. Anggota kita kemarin ada yang sempat kehabisan ini juga kan karena asap mulek di dalam ruangan. Iya. Karbon monoksida juga itu kan bahaya. Nggak ada kipas untuk menghisap asap itu nggak ada. Exhaust itu ya. Exhaust itu. Iya. Bangunan gedung harusnya tersedia itu. Pertanyaannya Pak. Pakai mic Pak Ketua. Itu kan sangat membahayakan kan. Iya. Artinya dalam rangka antisipasi ya. Betul. Itu hanya 10% yang berfungsi. Iya. Ini kan sangat jauh yang kita harapkan. Betul. Apalagi di tempat-tempat yang memang kerumunan orang banyak. Iya. Betul, Pak. Seperti di pasar sebagainya gitu. Nih, ini kendalanya di mana gitu kata? Jadi sebenarnya kita belum punya payung hukum, Pak. Balik lagi ke payung hukum regulasi.
manakala kita melakukan kegiatan inspeksi dan kita temukan di situ ada celah-celah kekurangan, ketidaklaikan kaitan dengan fungsi dari sistem alat proteksi kebakaran, kita belum mempunyai payung hukum untuk memberikan sanksi di situ. Oh, eta. Di kota-kota besar yang lain sudah punya. Kalau di kota yang lain payung hukumnya apa, Pak Kabid? Ada dipasang kan di situ. Perda? Bangunan gedung ini tidak memenuhi keselamatan. Enggak, maksudnya si payung hukumnya itu bisa oleh Perda, lebih kuat lebih Perda. Ternyata juga. Tapi gini Pak Ketua, nih Kabir ada menarik. Dari 100% hanya 10%. Itu yang betul-betul laik fungsi loh kan. Ini berbicara bangunan, berbicara bangunan. Bangunan ini kan ada dua, ada bangunan milik masyarakat, ada bangunan milik pemerintah. Bangunan pemerintah berapa persen? Yang sudah memenuhi ya? Contoh mungkin gedung DPRD itu kan idealnya kalau melihat dari luasan harus ada sistem hidran di situ, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Tah, Pak Ketua aja nayaan. Kemarin baru ada apa aja kemarin. Ya. Gedung pemerintah pun belum memenuhi. Nah, ini kan mohon maaf, kan dicek bahasa dulu nama kieu. Guru kencing berdiri. Kencing berlain. Pemerintah nawaya ogen. Teu nyadiakeun. Agak ironis ya. Cing saur Pak Ketua kedah lumayan. Ya tentu ini harus ada solusi. Iya. Karena ini keselamatan Gedung DPRD Pak Ketua. Ya, termasuk gedung DPRD. Ya kami akan dorong tadi. Itu kan dokumen negara, dokumen yang Sepakat. Kalau terjadi kebakaran, ya terima kasih atas informasinya. Iya. Kami akan memprioritaskan. Gitu kan. Termasuk jangan-jangan kantor wali kota pun. maksudnya Aduh, ya loh. berbicara pemerintah yang tidak parsial. Enggak, ya. Ya, Itu, oke. Pemerintah ini kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saya tanya tadi, gedung-gedung pemerintah ini apa tadi? Iya. Kondisinya sama dengan Ari gedung BPBD hampir aku ya. Aman ya. Mall juga aman lah. Justru saya yang paling miris adalah tadi tempat-tempat keramaian orang. Iya. Seperti pasar. Ya kalau pasar kan jumlah manusianya, jumlah orangnya cukup besar gitu kan tadi. Dan ini yang harus menjadi prioritas Pak Kabid gitu kan tadi. Insya Allah nanti kami akan support lah, dukung lah gitu. Karena ini masalah nyawa. Iya betul. Nah, kembali lagi ke yang tadi begitu ya. Jadi kekeringan ini sudah terjadi ya. Tadi kata Pak Kalak ini kekeringan sudah terjadi, tetapi memang dengan segala keterbatasan Kang Fahri, dengan segala ya keberadaannya memang untuk bergerak ini agak sulit begitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ke Pak Kabid nih, kalau pendistribusian air ini misalnya ke kecamatan Anu begitu ya. Nah, satu kecamatan itu kan biasanya si pusatnya yang minta berdasarkan minta perumahan daerah begitu. Jadi atau seperti apa? Mekanismenya itu kan udah call center lah di kita. Iya. Walaupun masyarakat pada saat misalkan kekurangan air bersih itu bisa berkirim surat ke BPBD melalui kelurahan nanti. Jadi nanti pihak kelurahan yang meminta untuk RT mana saja sih. Itu RT mana saja. Oh jadi jadi nggak bisa langsung misalnya ada call center nih Abdi Priyogi Cai. Nggak bisa. Jadi masyarakat mah lapor ke kelurahan. Kelurahan anu menyampaikan ke BPBD. Sementara ini terpenuhi. Alhamdulillah. Sumber airnya dari mana Pak Kabid itu? Sumber air ya karena sekarang tadi kata Pak Kalak yang siaga darurat itu belum ditandatangani, sehingga salah satu kendala Pak Dewan kita sumber airnya sementara dari pihak swasta dari dolar, alhamdulillah itu bisa. Dan itu diberikan secara gratis dari mereka. Ya, gratis. Kenapa dolar bisa memberikan air? Dia punya sumur. Kalau BPBD atau Damkar punya sumur? Enggak. Nah, kemarin biasanya kita itu kerjasama dengan PDAM. Nah cuma lagi krisis juga. Cuma PDAM itu juga kita tersandung ke yang tadi SK siaga darurat itu. Tapi tidak salah kalau misalkan BPBD atau Damkar membuat sumur untuk bagaimana misalkan ketika kalau saya lebih condong gini Kang,
Kumaha? Condong ke dinas teknis. Dinas teknis. Yang lain. Oh. Ya, makanya LH. perlu sinergitas itu. Oke. Nanti itu fungsinya itu ada di PUTR atau di di LH. Oke. Jadi yang sekarang terdata kekurangan air itu buatkan Baik. sumur pompa air di sana gitu. Baik, Pak maksudnya Kabid. gini, Kak. Kondisi kekeringan, BPBD bergerak. Tapi gerakan BPBD ini pun disupport oleh luar pemerintah, dari masyarakat itu sendiri support airnya. Bayangkan kalau support airnya ini tidak ada, apa yang kita lakukan? Artinya apa? Pemerintah harus punya analisa ke depan, punya sumur sendiri, sehingga tidak perlu kalau lagi bisa kita di menunggu. titik-titik rawan yang kemarau itu. Misalkan Purbalingga itu titik-titiknya di mana, di sana buatkan sumur. Oke. Tapi waktunya sudah samporet ini. Mungkin tambahan aja tadi informasi ya. Kami 2022 kemarin mengadvokasi anggaran dari PUPR pusat kementerian, yaitu Pansimas, yaitu di daerah Gobang. Itu 60 unit rumah yang terairi oleh baik. Ini bapak-bapak waktunya sudah harus ini ya, tapi kita obrolan seru. Tapi tadi Pak Kala, karena Pak Kala tadi lagi inspeksi ini ya, ada informasi dari Pak Budi nih, Pak Kabid. Jadi sebelum closing nih ya, jadi ketika inspeksi ya namanya ya, ke gedung-gedung segala macam di Kota Tasik ini hanya 10% yang layak operasi, termasuk gedung dewan tidak punya, tidak layak. Ya. Tidak layak dihuni. Tidak. Gedung dewan tidak punya sistem hidran ya. Ya makanya tidak layak dihuni. Iya, bahaya kan? Sebab itu ruang publik kan? Iya, ruang publik. Baik, ini waktunya sudah sebentar. Ini Pos Ronda tidak tanggung jawab ini. Kita masih banyak yang mau diomongin tapi dibatasi waktu. Iya, baik. Sekarang closing. Kita akan kasih closing statement. Iya, closing statement ya. Saya mulai dari Pak Ketua dulu ya. Closing statementnya mangga apa yang disampaikan untuk pemirsa di rumah, singkat aja Pak Ketua. Ya, terima kasih atas undangannya ke Pos Ronda. Tentu kami sebagai wakil rakyat dapat informasi yang cukup banyak, luar biasa dari teman-teman BPBD. Mudah-mudahan persoalan tadi kekeringan ini kita bisa antisipasi dan cari solusi yang terbaik dengan kolaborasi semua pihak. Baik, terima kasih. Pak Galak, mangga. Ya, terima kasih Kang Andi, Kang Farid. Sebetulnya masalah kekeringan ini tidak perlu terjadi. Karena 2019 kita sudah menyampaikan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi, bahwa untuk menghadapi kekeringan di masa yang akan datang, sejatinya masyarakat dibantu oleh dinas-dinas teknis, mulai membuat embung-embung penampung air, membuat biopori. Biopori itu bukan kegiatan yang seremonial, nyariin, dipoto, asupan radar, selesai. Tapi biopori itu menjadi sebuah pembiasaan buat publik, buat masyarakat, sebagai pengganti resapan air yang sekarang sudah mulai alih fungsi. Sawah jadi gedung, sawah jadi pabrik, gang di aspal, dan tidak pernah dibuat bioporinya. Yang ketiga, masyarakat semakin cinta menanam, bukan cinta menebang. Setiap ada jengkal tanah yang kosong, maka wajib ditanami. Itu kita sudah sampaikan. Kenapa saya bicara KIE, komunikasi, informasi dan edukasi? Sebab itu program dari Pak Kabid Asep Sudrajat, Pak Kabid PB, dan program dari Pak Budi. Komunikasi, informasi dan edukasi termasuk inspeksi yang tidak didanai oleh APBD. Termasuk simulasi kebencanaan di beberapa sekolah. SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu tidak dibiayai. Dan sifatnya APBD. Undangan ya? Bukan undangan. Kita yang mengkomunikasikan. Kalau undangan kita diundang, justru kita komunikasikan. Sebab sekolah harus punya sekolah tangguh, tanggas, dan tangkas. Baik, ya. Dan yang terakhir, saya berharap semua pihak harus peduli tentang kemanusiaan yang menjadi tupoksi BPBD. Bicara kencang karena saya sudah terlalu kesal. Saya 5 tahun jadi kepala BPBD dan tidak pernah ada perubahan dalam bentuk-bentuk yang real pelayanan kemanusiaan. Semoga ke depan BPBD semakin berjaya. Pak Budi bisa menggantikan saya kelak, dan Pak Asud juga bisa menempati posisi yang
bisa memberdayakan masyarakat banyak. Baik, terima kasih Pak Kalak, luar biasa sekali ya, tegas dan jelas sekali. Pak Kabid, terakhir mangga. Harapan saya mungkin gini kan. RSPK Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Tasik ini sudah dituangkan dalam payung hukum Ya. dari tahun 2014 tapi stuck di jalan. Dan belum ya? Belum. Jadi seolah progresnya mandek di jalan. Kita berharap Damkar yang pertama mempunyai kantor. Karena selama ini kita masih numpang di kolam ikan. Oh, Kita oke. seperti ibarat lagu kan. Iya. Nah, kalau ini mah Damkar di kolam ikan. Damkar masih nggak punya kantor. Ingat ya, pemirsa, Damkar Kota Tasik Malaya belum punya kantor. Kantor yang representatif. Oke. Yang kedua kaitan dengan masalah sarana prasarana. Ya. Unit kendaraan maupun alat pelindung diri buat Ya. keselamatan anggota. Ya. Yang ketiga masalah kesejahteraan tolong untuk diperhatikan karena ada beberapa anggota kami relawan yang belum diasuransikan. Relawan. Ya. Oke. Baik. Terima kasih. Pak Kabid, mangga. Baik, terima kasih. Mungkin untuk di bidang kami di penanggulangan bencana ini kami berharap ada sinergitas saja di antara dinas terkait ya, dinas terkait karena penanggulangan bencana ini tidak hanya tanggung jawab BPBD, juga ada dinas-dinas lain yang bisa berkolaborasi di dalam penanganan. Baik, terima kasih. Kambarin eta aya fakta dewe anu saya mengelus dada ya. Jadi pemirsa ternyata Damkar Kota Tasikmalaya belum punya kantor dan hanya menumpang saat ini ya. Menumpang di kolam ikan. Depo ikan ya. Manusia setengah ikan. Begitu luar biasanya. Baik. Pak Ketua, terima kasih banyak kehadirannya. Salam untuk teman-teman di Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya. Pak Kalak, hatur nuhun ya. Pak Haji Ucu, terima kasih banyak. Tetap semangat Pak Ucu ya. Tetap semangat. Pak Kabid tetap semangat jadi manusia ikan. Oke, ya. Pak Kabid, hatur nuhun pisannya. Kabarin terima kasih. Aman ya semuanya ya. Dan pemirsa, itulah obrolan kita di Pos Ronda 99 mengenai Kota Tasikmalaya yang kekeringan ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di malam Sabtu depan. Saya Dugu Mila dan Kang Farid pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.